Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok satu ingin melakukan presentasi dari tugas etika profesi, mata kuliah etika profesi dengan judul privacy. Jadi sebelum dimulai, saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman satu kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Johannes Sutapea dengan NPM 2478246. Ada Putu Radit Ardikat dengan NPM 2478259. Kemudian ada Sipa Amalia dengan NPM 2478264. Sebelum materinya dimulai, di sini ada kami ambil kutipan dari David Brain yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi dia itu berbicara seperti ini. When it comes to privacy and accountability, people always demand for the former for themselves and the latter for everyone else. Yang dimana artinya itu kita itu berbicara tentang privacy dan juga tanggung jawab. Manusia itu seringkali egois. Kita itu ingin privasi untuk kita sendiri, namun eh, kita juga ingin orang lain transparan seperti itu. Kemudian di sini ada Fignet NSA. Jadi ini adalah sebuah kasus dari NSA yang dimana NSA itu sendiri menggunakan wewenangnya sebagai badan intelijen. Jadi dia itu menyadap, diambil dari kasus NSA sendiri. Jadi dia itu menyadap ribuan pesan-pesan, email, telepon dari setiap negara hanya untuk kepentingan dari instansinya sendiri. Padahal di sana itu ada yang namanya The Fourth Amendment atau amandemen keempat di dalam Konstitusi Amerika. Isinya secara sederhana yaitu setiap orang punya hak untuk merasa aman atas dirinya, baik itu rumahnya, surat-suratnya, dan juga barang-barangnya, dalam bentuk penggeledahan ataupun penyitaan yang tidak masuk akal. Jadi kalau pemerintah ingin menggeledah ataupun mengambil data seseorang, harus ada alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan juga surat perintah yang resmi. Sedangkan di NSA sendiri itu pasti melanggar, meskipun itu untuk dalam kutip untuk negara katanya. Contohnya itu seperti kasus yang cukup ramai dibicarakan seperti kebocoran dokumen oleh Edward Snowden itu pada tahun 2013 yang mengungkap betapa luasnya jangkauan pengawasan itu, bahkan mencakup dari semua email, yang tadi email, telepon, pesan, dan juga itu semua dari masyarakat sipil, warga sipil seperti kita dan juga orang-orang lain di sana. Nah, masalahnya ini tuh menimbulkan eh, debat besar. Eh, apakah tindakan itu dibenarkan demi keamanan nasional atau justru melanggar hak privasi individu seperti itu. Nah, dari sini kita itu belajar bahwa menjaga keseimbangan antara keamanan dan juga privasi itu bukan hal mudah, tapi itu sangat penting, cukup penting. Kemudian di sini ada the Fourth Amendment, lebih tepatnya itu di Amerika. Nah, untuk mengatur privasi, eh,
agar lebih spesifik, pemerintah Amerika itu eh, membuat undang-undang privasi dengan sesuai jenis dari datanya. Beberapa itu ada FCRA, yaitu keuangan. FCRA itu singkatan dari Fair Credit Reporting Act. Jadi itu mengatur data keuangan dan juga laporan kredit agar tidak disalahgunakan oleh lembaga keuangan. Dan juga ada Privacy Act. Jadi di sini gunanya undang-undangnya ini itu melindungi data pribadi yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah agar tidak bocor ataupun disalahgunakan seperti itu. Kemudian ada HIPAA. Saya kurang ngerti cara penyebutannya. Jadi ini tuh undang-undang bagian fokusnya itu di kesehatan atau medis untuk masyarakat. Health Insurance Portability and Accountability Act. Seperti itu. Kemudian ada COPA, saya menyebutnya COPA aja. Jadi ini tuh untuk privasi anak-anak, bukan OPA tapi COPA. Kemudian ada ECPA, ACPA, yaitu privasi yang melindungi komunikasi elektronik, Electronic Communication Privacy Act, yang biasanya seperti penyadapan seperti itu. Kemudian ada Patriot Act. Jadi itu undang-undang yang muncul setelah tragedi 9/11 terjadi kalau nggak salah di New York ya. Ya nggak, Dit? Di New York atau di mana tuh? Tahu nggak kasusnya? Lupa, lupa. Baca sih kemarin. Kayaknya sih di New York. Di New York atau di mana ya? Lupa lagi. Ya, waktu itu ada sih di filenya, tapi udah lupa. Nah, jadi ini tuh setelah terjadi serangan itu, kejadian itu, barulah terbentuk Undang-Undang Patriot Act yang untuk memperkuat keamanan nasional dan dianggap terlalu jauh untuk melanggar hak privasi warga. Itu sering dikritik. Yang banyak dikritik yaitu Patriot Act. Jadi semua undang-undang ini menunjukkan bahwa Amerika serius dalam hal perlindungan privasi, tapi tetap aja eh, ada garis tipis antara menjaga keamanan negara dan juga tidak menghormati privasi dari masyarakatnya sendiri. Seperti tadi eh, yang dilakukan oleh NSA, yang melakukan penyadapan dengan kutip dengan ya dengan kutip demi menjaga keamanan negara, sedangkan itu sudah melanggar hak privasi seseorang. Padahal itu hak. Sebelum lanjut, sudah ya. Oke, mungkin saya akan serahkan kepada teman saya untuk materi selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik ini fokus pada data-data yang Suaranya kecil. oh, gimana? Selanjutnya kita bahas tentang perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik ini fokus pada data-data yang sifatnya
sensitif dan butuh perhatian khusus karena risikonya tinggi kalau sampai bocor. Di sini ada beberapa contoh, datanya itu ada data keuangan, informasi kesehatan, data anak-anak, dan surveillance elektronik. Nah, data keuangan ini misalnya kayak nomor rekening, data transaksi, atau kartu kredit. Kalau data ini bocor, bisa langsung dimanfaatkan buat kejahatan seperti pembobolan rekening atau penipuan online. Selanjutnya ada informasi kesehatan. Data informasi kesehatan ini termasuk catatan medis, hasil pemeriksaan, sampai riwayat penyakit seseorang. Kemudian data anak-anak, data ini juga butuh perlindungan khusus karena anak-anak belum paham sepenuhnya soal bahaya privasi digital. Berikutnya ada surveillance elektronik. Surveillance ini berhubungan dengan pemantauan aktivitas seseorang. Contohnya seperti CCTV, pelacakan lokasi, atau aktivitas di internet. Nah, dari sini kita lihat perlindungan spesifik itu penting karena ada jenis data yang memang harus dijaga ekstra ketat supaya enggak disalahgunakan atau bocor ke pihak lain. Selanjutnya, Fire Information Practice atau disingkat FIP. FIP ini merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan data pribadi supaya data digunakan dengan cara yang adil, aman, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyimpanan data yang melanggar hukum, data yang salah, atau penyalahgunaan data tanpa izin. Belum. PIP juga memberikan hak kepada pemilik data untuk tahu, memperbaiki, bahkan menghapus datanya sendiri kalau sudah tidak relevan. Prinsip-prinsip ini juga jadi dasar dari berbagai aturan perlindungan data modern seperti GDPR di Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Intinya, FIP ini menekankan bahwa lembaga atau organisasi yang mengelola data punya tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan pengguna. Tanpa prinsip ini, data pribadi kita bisa dengan mudah disalahgunakan tanpa izin dan kontrol dari pemiliknya. Kemudian kita masuk ke Access to Government Record yang mencakup dua undang-undang penting yaitu Freedom of Information Act pada tahun 1976 dan Government in Sunshine Act pada tahun 1976. Kedua aturan ini dibuat untuk mendukung keterbukaan informasi pemerintah dan memastikan masyarakat punya hak untuk tahu. Dalam Freedom of Information Act, masyarakat punya hak untuk meminta dan melihat dokumen-dokumen dari lembaga pemerintah. Misalnya, wartawan mau tahu tentang penggunaan data publik atau kebijakan tertentu. Mereka bisa ajukan permintaan lewat aturan ini, tujuannya agar kegiatan pemerintah tetap transparan dan bisa diawasi publik. Sedangkan Sunshine Act lebih fokus ke keterbukaan dalam proses rapat dan pengambilan keputusan pemerintah. Rapat-rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya bisa diakses atau diketahui masyarakat. Ini penting untuk menghindari keputusan yang dibuat secara diam-diam tanpa pengawasan publik. Kedua undang-undang ini penting untuk membangun pemerintah yang terbuka dan bisa dipercaya. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, masyarakat bisa lebih yakin bahwa keputusan pemerintah diambil secara jujur dan transparan. Oke, baik. Di slide yang ke selanjutnya ini akan saya jelaskan yaitu isu utama privacy dan juga anonimitas. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam isu-isunya, di sini saya akan memperjelas apa itu privacy dan juga anonimitas. Nah, privacy itu singkatnya adalah hak dasar kita sebagai individu untuk mengendalikan informasi pribadi kita. Sementara anonimitas itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk tetap tidak teridentifikasi dalam aktivitas digital. Nah, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, menjaga privasi dan anonimitas itu bukan
lagi hal yang mudah. Ada beberapa masalah utama yang kini jadi perhatian besar, baik di level individu, perusahaan maupun pemerintahan. Nah, di sini isu-isunya tuh ada 5, yaitu yang pertama ada data breaches, kemudian ada e-discovery, kemudian ada consumer profiling, workplace monitoring, dan juga advanced surveillance. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk ke data breaches terlebih dahulu. Data breaches itu atau yang bisa disebut kebocoran data dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah kasus kebocoran data yang terjadi ketika informasi pribadi seseorang, misalnya nama, alamat, nomor telepon, alamat email, hingga data keuangan seperti nomor telepon dan kartu kredit itu jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Nah, kasus ini tuh sering sering sekali kita dengar, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta besar. Nah, misalnya beberapa tahun lalu jutaan data pengguna Facebook dilaporkan bocor dan digunakan untuk kepentingan politik. Nah, di Indonesia sendiri itu kita juga sering mendengar kasus kebocoran data BPJS atau data paspor dan juga data iktp. Nah, dampaknya itu sangat serius karena data-data itu tuh bisa dipakai untuk penipuan atau penyalahgunaan lainnya. Nah, kedua di sini ada data lagi, isu e-discovery yang dimana kasus e-discovery ini adalah proses hukum yang memungkinkan pihak berwenang mengumpulkan data digital sebagai bukti dalam sebuah kasus. Nah, data digital yang dimaksud ini tuh termasuk email, pesan, dokumen elektronik, bahkan data aktivitas online. Nah, secara hukum ini tuh sangat membantu banyak orang karena banyak tindak kejahatan yang jejaknya ada di dunia digital. Nah, tapi masalahnya itu muncul ketika data pribadi yang sebenarnya tidak relevan juga itu ikut terbuka. Contohnya dalam satu kasus dalam hukum perusahaan, ribuan email karyawan itu bisa diperiksa. Padahal banyak di antaranya itu berisi percakapan pribadi. Kemudian ada juga dilema yang muncul. Di satu sisi itu hukumnya itu butuh bukti, tapi di sisi lain individunya itu berhak atas privasi seperti itu. Kemudian kita masuk ke isu yang ketiga yaitu consumer profiling. Nah, profiling ini adalah praktik perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data konsumen untuk memahami kebiasaan dan minat atau preferensi mereka. Nah, dari data belanja online, misalnya perusahaan tuh bisa tahu kita suka belanja produk apa, seberapa penting produk yang ingin kita beli, dan kapan biasanya kita melakukan transaksi. Nah, secara positif, consumer profiling ini sangat berguna sekali agar perusahaan bisa memberikan rekomendasi yang relevan dan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, tapi di sisi lain ini tuh bisa terasa mengganggu karena kita seolah-olah selalu diawasi. Seperti itu. Nah, contohnya itu dari consumer profiling yang membuat orang tidak nyaman, mungkin dari ini Shopee ya. Karena kalau di Shopee itu kan kita bisa dipantau tuh oleh pihak Shopee-nya kalau kita mau belanja apa, terus kan besok ya kita masuk ke Shopee lagi tuh di beranda kita udah ada produk-produk yang sering kita cari. Kemudian kita masuk ke kasus yang keempat yaitu workplace monitoring. Nah, di workplace monitoring ini tuh banyak banget perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memantau aktivitas karyawan. Bentuknya tuh beragam, mulai dari memeriksa email, melacak aktivitas internet, hingga menggunakan aplikasi untuk memonitor jam kerja dan lokasi. Nah, dari sudut pandang perusahaan ini tuh sah-sah aja, karena tujuannya itu untuk memastikan produktivitas dan keamanan data perusahaan. Tapi dari sisi karyawan, praktik ini tuh sering sekali dianggap melanggar privasi, karena membuat mereka merasa tidak dipercaya atau selalu diawasi. Nah, bayangin aja kalau setiap gerakan atau aktivitas online kita dalam bekerja itu dipantau. Itu kan bisa menimbulkan stres, menurunkan semangat kerja, dan juga bisa merusak hubungan antar karyawan dan perusahaan. Gitu. Kemudian masuk ke kasus kelima yaitu advanced surveillance atau pengawasan canggih, yang dimana pengawasan canggih ini tuh memungkinkan pemerintah maupun perusahaan melakukan pengawasan dengan cara yang sangat detail. Misalnya penggunaan kamera CCTV dengan kecerdasan buatan, sistem pengenalan wajah, GPS yang ada di smartphone, atau pelacakan aktivitas online. Nah, kalau dari sisi kanal keamanan ini tuh jelas sangat membantu banget. Misalnya pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini bisa membantu polisi untuk menemukan tersangka kriminal lebih cepat. Nah, namun ada konsekuensi besarnya. Masyarakat tuh jadi seakan-akan merasa tidak punya ruang pribadi lagi. Jadi, jika setiap langkah kita direkam dan dianalisis, di mana batas antar privasi dan orang itu harusnya dijaga, itu tuh kan sudah tidak relevan lagi atau sudah melanggar etik. Nah, situasi ini tuh kan
bisa menciptakan rasa tidak nyaman dan mengurangi kebebasan individu untuk beraktivitas. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya yaitu konteks Indonesia. Nah, di sini kita ambil dua kasus, yaitu kasus penyadapan KPK versus Polri dan juga kebocoran data BPJS, EKTP, dan juga paspor. Nah, di sini kita ambil latar belakangnya, isu etisnya, dampak bagi masyarakat, dan solusinya. Oke, di sini pertama kita bahas dulu yang kasus penyadapan antara KPK dan juga Polri. Nah, kasus ini tuh sempat ramai banget dibicarakan di media. Kasus ini tuh adalah kasus penyadapan yang dilakukan memang punya tujuan untuk penegakan hukum. Nah, tetapi kemudian memunculkan perdebatan besar. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana sih penyadapan yang boleh dilakukan? Apakah untuk kepentingan hukum, penyadap bisa dibenarkan meskipun mengorbankan hak privasi seseorang? Nah, dari sisi etika, kasus ini tuh menyoroti dilema antara menjaga transparansi hukum dengan tetap menghormati privasi individu kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebocoran data besar-besaran seperti BPJS Kesehatan, EKTP, dan data paspor. Nah, kalau kebocoran data BPJS ini misalnya melibatkan jutaan data masyarakat yang tersebar di internet dan bahkan ada yang diperjualbelikan secara ilegal. Nah, begitu juga dengan data EKTP dan paspor yang seharusnya dijaga ketat oleh pemerintah, ternyata bisa diakses oleh pihak tak bertanggung jawab. Nah, dampaknya itu bukan hanya soal hilangnya data, tapi juga menimbulkan risiko besar. Contohnya pencurian identitas, penipuan digital, bahkan sampai potensi pemalsuan dokumen resmi. Bisa aja kita bayangkan betapa bahayanya kalau data lengkap seorang ini dipakai oleh pihak lain untuk membuka rekening bank atau memalsukan data, memalsukan tindakan kriminal. Nah, dari contoh-contoh tadi, yang dua kasus tersebut, udah terlihat jelas banget nih ada dua lapisan masalah, yaitu etis dan hukum. Nah, secara etis, pemerintah maupun lembaga penyedia layanan itu punya kewajiban moral untuk menjaga data masyarakat dengan sebaik-baiknya. Data pribadi itu kan amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Nah, dari sisi hukumnya itu masyarakat menuntut adanya aturan yang lebih jelas, perlindungan yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, sayangnya dalam banyak kasus kebocoran data, tanggung jawaban dari masyarakat dan pihak pengelola data itu masih sangat lemah sehingga menimbulkan tidak kepercayaan pada publik. Kemudian dampaknya bagi masyarakat apa? Yang paling terasa itu adalah hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Jadinya banyak orang jadi ragu-ragu untuk memberikan data pribadinya. Nah, padahal data itu tuh sering dibutuhkan untuk mengakses layanan publik kayak kesehatan, pendidikan, bahkan keuangan. Nah, kalau rasa percaya ini terus berkurang, maka proses digitalisasi Indonesia juga bisa terhambat karena masyarakat tidak yakin lagi dengan pemerintah kalau data mereka itu benar-benar. Nah, untuk solusinya ada dua pendekatan pendekatan utama yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah secara teknis, sistem pengelolaan data itu harus ditingkatkan, misalnya dengan menggunakan enkripsi yang lebih kuat, audit keamanan yang rutin, serta pelatihan pegawai agar mereka memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data. Kemudian yang kedua itu secara kebijakan, Indonesia itu juga udah punya dasar hukum seperti UU ITE dan yang terbaru itu ada UU Perlindungan Data Pribadi atau yang biasanya disingkat UU PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, undang-undang itu menjadi pijakan penting agar ada standar jelas dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Namun aturan saja itu kan nggak cukup kan. Nah, penegakannya juga harus tegas dan pelanggarannya itu harus diberi sanksi yang setimpal agar ada efek jerah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ringkasan dan istilah kuncinya. Dari bab 4 ini menegaskan bahwa privasi adalah hak dasar yang mencakup perlindungan data dan komunikasi. Nah, di Amerika Serikat dan Indonesia, berbagai undang-undang dibuat untuk mengatur privasi, namun tantangan seperti kebocoran data, pengawasan, dan profiling tetap ada. Intinya, privasi itu harus dijaga lah dengan keseimbangan hukum, teknologi, kebijakan, dan edukasi publik. Itu cukup dari saya, kemudian dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk di pertanyaan diskusi nih. Ini seperti yang tadi sudah diomongin, berarti ini adalah pertanyaan-pertanyaan pilihan yang sudah kita buat. Sudah buat.
kita dapat sesuai dari materinya. Ini tadi pinjaman online ini pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari Syifa. Siva ya. Iya, Ya, Syifa. Pertanyaannya itu gimana nih? pinjaman online kan sangat populer di Indonesia, tapi banyak juga kasus penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol. Menurut kalian, perusahaan pinjol sudah cukup transparan belum tentang bagaimana mereka menggunakan data pribadi dan keuangan kita? Jika bisa mengusulkan satu aturan baru untuk melindungi nasabah pinjol, aturan apa yang paling mendesak dibuat pemerintah? Oh, berarti dari pertanyaan dia seperti ini ya. Pinjaman online itu privasinya itu berlebihan atau gimana? Gara-gara kita itu ini ya mengizinkan kontak, baca Iya, pesan lihat segala macam. galeri. Iya, iya. Kalau Ya menurut aku kalau sih berlebihan ya. Oh coba ya di udah. suaranya kurang gede. Kamu aja dulu, kamu aja dulu, kamu aja dulu, kamu aja dulu. Oh, oke. Ya udah kamu aja dulu. Kok aku sebut udah. eh Saya ya jelasinnya. Kalau menurut aku sih pinjaman online tuh terlalu berlebihan ya, karena beberapa perusahaan pinjaman online tuh minta akses yang berlebihan kepada data pribadi kita. Hmm. Contohnya tuh kontak, foto, bahkan lokasi. Nah, padahal data-data itu sebenarnya tuh kan nggak ada hubungannya ya dengan nggak ada hubungan langsung gitu dengan proses peminjaman online. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Gimana ya? Gimana? Oh, ini waktu ininya tinggal sisa 10 menit nih. Tapi ya udah ntar disambung lagi. Jadi kalau Gak apa? menurut aku itu eh, kalau masalah dari izin seperti Gimana? baca kontak, Ya, ya. Kalau menurut lo masih aku kedengaran nggak? berlebihan. Aduh, sinyal aku nge-lag. Oh, tapi kalau sini lancar sih. Nah, kalau masalah izin dari aplikasinya, membaca kontak, melihat lokasi, eh, apalagi ya, membaca chat ada nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Paling itu baca kontak, terusan akses foto gitu ya mungkin. Oh, melihat foto, Ngelihat galeri pribadi. Ya, melihat galeri. oh melihat Paling galeri. berapa arah sih? Itu. Nah, kalau menurut aku sih itu eh, termasuk wajar ya. Soalnya ini kan ini ibarat eh, buat peminjaman, jadi harus ada buat mastiin dianya itu bisa dihubungin segala macam seperti itu. Jadi semisal kan ini aplikasi pinjaman online, jadi dia itu minjam duit dong, wajib. Oh, Kalau semisal dia nggak bisa dihubungin, berarti kontaknya itu bakalan dihubungin satu persatu. Tapi itu benar sih, itu udah melanggar privasi. ya, soalnya itu berlebihan kan, karena bisa mengakses kontak orang-orang. Soalnya kalau mengakses kontak orang itu kan melanggar privasi juga dia. Iya, iya. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Yang melanggar, iya, udah termasuk melanggar privasi sih. Terlalu Betul. berlebihan lah. Tapi lucunya Apalagi juga, sampai nelpon-nelpon gitu kan. Nah itu iya, yang lucunya protokol juga itu. itu kan aku nggak tahu nih di dalam kalau semisal membuat mengeluarkan program seperti itu, aplikasi seperti itu kan udah harus ada izinnya dari pemerintah dong, wajib lah. Ya. Nah, Hmm. berarti pemerintahnya eh, selama ini ya fine-fine aja kalau masalah seperti itu. Hmm. Berarti pemerintah ikut terlibat dong kalau permasalahan privasinya ini nggak cuma dari perusahaannya doang. Betul. Nah, ya udah, sepertinya pertanyaannya ini dapat lah Oke. penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan. Sebenarnya nggak cuma dari perusahaannya, harus dilihat dari atasnya dulu yang izinin siapa, seperti itu kan. Hmm. Memang kalau ada sarannya yang tadi, seperti kata Radit nih, yang tadi eh, Ya. itu terlalu berlebihan ya.
Iya kan? Iya, terlalu Nah, berlebihan sih kalau menurut aku. terlalu berlebihan. Soalnya kalau yang lain-lain tuh Coba kan Dit, kurang dekat suaranya Radit, kurang dekat. kalau yang lain-lain tuh kan ya aplikasi lain kayak misalnya game lah atau aplikasi media sosial lainnya tuh kan nggak bisa ngakses nomor-nomor kontak kita. Ya, paling mentok-mentok tuh cuma ngakses album atau galeri itu pun aksesnya terbatas. Dan Hmm, juga akses mikrofon paling biasanya. memang benar. Ini sudah melanggar yang namanya privacy, privasi. Oke. Tapi nggak tahu eh, sejauh undang-undang yang tadi kita bahas, ya emang benar undang-undang yang kita bahas itu emang emang melindungi hak privasi dari seseorang. Kau tahu ada undang-undang yang mendukung yang lain kan, yang apalah bisa bukan mengelabui di kekuatan buat ini, buat Apa tuh? ngeluarin akses-akses yang tadi itu tuh. Mm-mm. Oke, mungkin udah dapet nih. Ya udah Mungkin kita. kalau menurut aku sih lebih diperketat aja pengawasannya jangan sampai datanya itu nyampe bocor kalau udah bisa ngakses kayak gitu. Udah. Nah, kalau bocor kita nggak tahu kalau bocor. Iya kan? Nah, emang kita juga minjem sih sebenarnya ya. Jadi ya mau gimana? Juga Kalau juga itu dapat mah juga sih. urusan yang di inilah, bukan yang di atas, urusan yang di gedung seperti itu. Mungkin udah dapat nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan tadi dari siapa nih? Ada siapa ya? Lupa aku. Dari aku kayaknya tadi. Oh itu pertanyaannya. Oke, Ketika coba menginstal pertanyaannya aplikasi apa nih? baru, masih nih, aku nanya, ketika menginstal aplikasi baru, apakah kamu pernah nggak sih kalian tuh ngebaca privacy policy atau langsung klik saya setuju gitu aja? Kalau aku sih nggak pernah ya, langsung aku klik setuju aja. Kalau kalian gimana? Ya sama, kalau download aplikasi itu langsung scroll. Kalau emang butuh banyak itu kan langsung scroll aja. Terus setuju, Iya, biar cepet ya seperti nggak itu. pernah baca. Hmm. Pak gimana sih Pak? Pernah nggak baca Pak sampai selesai gitu atau mungkin dipahami itu materinya yang di situ paham banget gitu ya? Pak? Sipanya lagi mikir. Ngelak, ngelak, ngelak. Beneran, beneran, beneran. Nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Kalau aku em, kadang pernah juga ya karena belum tahu biar kayak cepet gitu. Nggak, isinya kan panjang jadi males baca. Tapi sekarang udah nggak lagi. Berarti sipanya udah mikir. Privasi itu Mikir. penting. Iya. Ya. Jadi di sini nggak ada yang baca ya jadinya nih ya. Sama sih aku juga nggak baca sebenarnya karena mungkin kita tuh udah setuju-setuju aja lah udah percaya sama aplikasi yang kita download gitu kan untuk masalah privacy polisi kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan ini gimana tuh, Dit? Pertanyaannya emang Apa tujuannya tuh kemana nih? tujuannya? Ketika kita Eh, menginstal aplikasi baru, tujuannya tuh apakah penggunanya itu gimana sih? Apakah pengguna karena ceroboh dan tidak membaca aturan? Apakah perusahaan aplikasi karena sengaja menyembunyikan informasi penting dan dengan bahasa yang sulit? Ataukah pemerintah karena tidak membuat aturan ketat untuk melindungi data warganya? Gimana tuh? Kalau jadi terjadi kebocoran data, yang paling bertanggung jawab itu siapa? yang paling bertanggung jawab. Ya, Dan aplikasinya. lokasinya. Tapi kan kita udah ngebaca itu, udah dikasih privasi polisi, udah kita checklist juga, udah kita setujui. Nah, kalau udah kita setujui itu berarti kita udah menyetujui dong itunya persyaratan-persyaratannya dan juga resiko-resikonya nanti. Jadi itu yang bersalah tuh menurut kalian siapa jadinya? Kita atau perusahaannya? Susah lagi. Gimana? Kalau dibilang kita, eh, bisa juga.
Kenapa itu bisa juga? Gara-gara kita tadi itu ya nggak baca terlebih dahulu eh, Walaupun enggak sebenarnya sih. apa aja yang bakalan diambil atau apa aja yang harus kita setujui gitu kan. Ya udah kalau menurut saya itu ya yang harus disalahin itu kitanya sendiri. Ya sih, kalau menurut aku juga kayak gitu. Soalnya itu kan udah panjang lebar banget sih remisi polisinya kalau kita baca pun. Kayaknya udah jelas banget di situ tulisannya. Tapi Gimana bisa sih, juga Pak? kalau dibilang perusahaannya yang bertanggung jawab bisa juga. Soalnya kan kadang Oh. eh, nggak tahu ya. Kadang itu kalau kita lihat ini hak akses ataupun iya hak akses ya, Hmm. privasi dan segala macam lah pengguna itu. Itu kadang dia itu banyak, terlalu banyak terus ribet nyari yang Males. sebenarnya yang dibutuhin itu apa yang gitu kan. Ya, paling kita biasanya izinin akses aja. Kalau bisa loh taruh sikat wah kita itu bakalan diambil ininya gitu. Hmm. Singkat aja tapi nggak tahu kalau dalam konteks buat publish aplikasi segala macam gimana formatnya. Tapi ya itu dia gara-gara ribetnya nggak tahu harus nyalain siapa yang kayaknya perusahaannya deh. Bisa juga salah Bisa sih. perusahaannya. Iya, bisa juga terjadi gara-gara kecerobohan perusahaannya. Itu kan bocoran data itu kan juga bagian dari kewajiban untuk menjaga data customernya. Iya. Tapi ngomong-ngomong waktu ininya sisa semenit nih. Oke, kita Gimana? lanjut ke meeting berikutnya aja kalau enggak ya. Kita Oke, off lanjut dulu. meeting Save berikutnya dulu. ya. Oke, Dimatiin dulu. save dulu. Oke. Tadi gimana, Dit? Oke. Gimana? Tadi Lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Tadi kan aku udah nanya itu kenapa apa tadi pertanyaan itu lupa. oh siapa yang bertanggung jawab? Oke, udah kejawab dong. Ya, sebelum Ada bertanggung dua jawab antara kemungkinan. ini Oke, revisi sekarang polisi kita itu. ke pertanyaan ketiga nih. Ini pertanyaan dari saya. Yes. Ini apakah ponsel kita itu mata-mata? Nah, seperti tadi, Oh, nge-lag lagi kenapa ya? gimana, Dit? Ah, nge-lag. Oh ya udah, nggak Nge-lag. masalah. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting record. Udah. Jadi tadi yang eh seperti dibahas Radit tadi tuh, yang consumer profiling. Profiling. Yes, of course. Tuh, ya udah, ini pertanyaan Inform. ketiga terkait Yes. itu. Jadi tuh Udah aku kayak yang jelasin ke cerita pendengar Radit tadi. tadi kan. Jadi pertanyaannya itu pernah nggak kita itu eh Ngebaca revisi polisi. ah, ah, jadi kalau kita searching sesuatu di Google seperti nyari tas, sepatu, terus kalau kita buka sosmed yang lain itu kadang iklannya sama persis. Ya, betul. Bahkan nyampe ke Nah, sosmed yang lain tau. berarti apakah Nyambung-nyambung memang juga. ponsel kita itu eh, mata-mata seperti itu? Bahwa privasi kita memang nggak ada di ponsel kita sendiri. Sebenarnya kita itu kalau seperti kejadian yang barusan itu keganggu atau enggak? Kalau saya sendiri kayaknya enggak ya, enggak merasa keganggu sebelumnya. Kalau yang lain itu gimana? Enggak. Kalau menurut aku sih enggak ya. Nggak terganggu juga sih. Enggak keganggu kan? Kalau menurut Ya aku enggak. biasa aja sih Karena kalau gitu kan biasa aja. Tapi sebenarnya kalau karena yang gimana ya? gimana? Gimana? Lah, ya lanjut. Nah, sebenarnya itu sepele, emang sepele, tapi berdampak besar. Ibaratnya kan privasi kita itu emang udah diliatin dong berarti. Padahal beda aplikasi, tapi iklannya itu kadang sama, meskipun aplikasinya emang gratis kan. Kita juga nggak baca, eh, kayak tadi, kita nggak baca di bagian privacy polisinya itu gimana, kita langsung centang-centang aja. Padahal itu dampaknya besar, seperti yang tadi. Kalau semisal data-data kita bocor, yang disalahin siapa? Ada juga kaitannya kan? Enggak salah. Nah, jadi kalau di sini, di dalam pertanyaan ini, yang harus disalahin itu sebenarnya siapa sih? Kalau boleh tahu, sama kayak yang tadi, Dalam yang hal apa ini disalahin itu disalahkan ya? ya aplikasinya atau yang penggunanya.
Dalam hal apa nih? Kebocoran data atau apa? Ya termasuk emang kebocoran data juga. Soalnya kan HP kita itu kalau di pertanyaannya emang mata-mata. Ya, kalau menurut aku sih yang salah itu kedua pihak juga bisa salah sih, karena dari usernya juga tuh kurang teliti atau kurang eh ceroboh lah bisa dibilangnya ya, karena di awal-awalnya juga kan udah dikasih itu peraturan-peraturan aplikasi, juga privacy polisinya yang panjang lebar dijelasin sama aplikasinya. Nah, kalau itu udah kita setujui, berarti kita udah ini dong, udah apa namanya, udah menyetujui semua aturan-aturan dari aplikasinya. Nah, kalau kita mau komplain, ya kayaknya sebenarnya eh gimana ya, nggak terlalu ngaruh juga gitu pas kita komplain, karena memang di aplikasinya itu kan udah ditulis gitu peraturan-peraturannya. Nah, terusan dari pihak aplikasinya juga itu menurut aku juga salah kalau datanya sampai bocor, karena kan itu data pribadi kita kan ya. Harusnya mereka tuh diamanahi untuk menjaga data kita tuh benar-benar jaga gitu lah, nggak secara main-main gitu. Jadi, itu sih kalau menurut aku harus profesional gitu jaga datanya. Kalau aku ya setuju sih kalau pendapat Raditnya seperti itu. Ya udahlah, ya pertanyaannya emang nyambung ke pertanyaan kedua tadi kan. Mungkin di diskusi kali di diskusi kali ini sudah selesai. Itu juga sama ininya nih, sama presentasinya. Ya, Sebagai penutup, kalau ada kesalahan, jika ada kesalahan dalam presentasi kami hari ini, kami minta maaf dan akan menjadikannya sebagai pelajaran untuk presentasi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Ya udahlah. Boy.